Kali ini saya datang di kandangnya Mas Suyadi nih. Mas Suyadi, ternak kambing itu ngapa alasannya jadi hanya sebatas tabungan? Ya karena untuk fokus ternak modal kurang. Selalu terbentur bahasa modal. Modal. Ngapa? Ya karena nggak ada modalnya. Ngapa nggak disisihkan dari hasil tanam padi atau jagung nanti beli dua gitu? Ya itu panen padi pun nggak cukup untuk harian. Panen padi nggak cukup untuk harian? Iya, Emang karena lahan cuma seberapa? seperempat juga kurang, Seperempat kurang? cuma sedikit. Nggak ada lainnya? Nggak ada, Memang dari dulu nggak punya? nggak punya, Ladang nggak punya? nggak punya. Cuman sawah itu sedikit itu? Iya, Jadi untuk makanan sampai 1 tahun nggak habis, nggak cukup, nggak cukup, nggak cukup sama nggak sekali. cukup, nggak cukup. Jadi memang andalannya terus gimana? Ya paling upahan-upahan. Upahan. Kok semuanya peternak itu rata-rata kayak gitu sih ngapa? Ya, Nggak punya lahan yang luas? ya mungkin karena dari dulunya mungkin nggak punya modal. Dari awalnya nggak ada modal. Dari awalnya nggak punya modal. Nggak ada modal. Ngapa nggak ditata aja, Mas Suyadi? Artinya ini kan lahan masih cukup nih, Ya. sampai bisa 100 Mm-mm. ekor. Mm-mm. Ini ada jantan berapa? 5, 5. Betinanya berapa? 1. Loh, kok bisa? Ya tadinya kan 2, cuman yang 2 itu di tempat adek. Ini yang jantan 2 semua? jantan semua. Nggak tarung ini? Ya enggak. Ya Ini biasa kan udah, cuman umurnya udah ada 1 tahun lebih nih. belum. Ini belum ada? Belum. Nggak tarung? Enggak. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Berbeda peranaan kan ini? Beda babon. Tapi nggak masalah. Enggak masalah. Kan banyak orang yang ragu tuh. Ah, Kalau dikumpulin kayak gini bisa. Tapi kan bertarung. kandangnya dibikin agak sempit supaya dia kurang gerak. Kalau Kalau los, Uh-uh. otomatis dia lebih apa namanya, lebih bebas bergerak, jadi mudah untuk tarung. oh jadi dibikin sempit kayak gini. Emang kayak gitu, Mas? Ya nggak tahu kalau prinsip kita kayak gitu. Prinsipnya kayak gitu. Iya. Bikin ruang yang sempit. Mau dipetak satu-satu kan nggak cukup Uh-uh. karena situasinya darurat. Mm-mm. Ya udah dibikin kayak gini. Ini Mas kan Suyadi. tengah itu tadinya los, Uh-uh. tutup lagi karena biar nggak tarung. Mas Suyadi, Mm-mm. saya cuman menyarankan aja. Mm-mm. Ini kan pejantan 5. Mm-mm. Saya berpikir kalau ini dijual 1 ekor, 5 ekor ini dijual, bisalah dapat 6 ekor Iya. indukan. Heeh. 6 sampai 7 lah anggaplah. Iya. Jadi nanti 7 ekor itu dikembangkan lagi. Kayaknya bisa loh Mas, bisa jadi sampai banyak nanti. Ya, rencana Punya sih, rencana rencana kayak gitu seperti itu rencana. Hah? Rencana seperti itu. Biar supayanya perkembangannya Mm-mm. cepat. Banyak. Kambing 1 tahun berapa kali? 2 tahun, 1 tahun setengah ya, 2 kali ya. Taruhlah 1,5 tahun 2 kali. Heeh. Kalau paling cepat setahun 2 kali itu pun terlalu cepat sebenarnya. Kalau apa pohon ada nggak yang buat bikin kandang nanti ini? Ada lah satu. Ada ya? Bisa buat 10 plong lagi. 10 untuk 10 ekor. Mm-mm. Bisa. Insya Allah bisa. Bisa ya. Mm. Kalau saya menyarankan itu Mas Suyadi. Mm-mm. Ini jantannya kan bagus-bagus ini, Mm-mm. besar-besar. Ini kalau sudah menjelang Idul Adha nanti 3 bulan ini sudah bagus ini. Iya. Pasti harganya ya lumayan tinggi. Kalau sekarang kan ya masih sayang kan. Mm-mm. Nanti bisa lah dapat 7 ekor betina. Jadi 7 ekor betina 1 tahun ke depan kalau tambah ini 8 sekali beranak 22 sudah 16 tuh. Iya. Sekali beranak. Sekali beranak. 1 tahun setengah 2 kali 16 kali 2 kan 36, lebih banyak penghasilannya. Mm-mm. Saya pengennya itu Mas Suyadi. Itu pengennya biar supayanya peternak itu maju, berkembang. Terus kesulitannya lagi apa sih Mas Suyadi? Modal lah yang utama. Cuman modal aja. Ya, iya. Kalau pakan nggak kesulitan bukan? Bahkan untuk sementara ini karena masih cukup kita cari di kebun aja. Ini saya maaf nih Mas Suyadi. Ah. Mas Suyadi Muslim bukan? Muslim. Muslim. Ini kan bentar lagi bulan Ramadan. Ya.
Ini kalau ada kambing, ada kesibukan di sawah, di Ramadan itu banyak puasanya atau enggak ini? Insya Allah full. Full. Insya Allah. Full ya? Insya Allah full. Ada. Yang sudah. Enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah Enggak itu. jadi masalah ya? Enggak, karena ya cuman sedikit sih kambingnya. Insya Allah nggak jadi masalah itu. Bisa jadi dibagi. masalah. Jadi kan ini kan saya juga berpikir kan, bentar lagi Ramadan, ini peternak-peternak banyak yang puasa apa enggak ini yang muslim kan gitu. Ini puasa ini niatnya. Puasa lah. Puasa. Full terus. Insya Allah full terus. Enggak jadi beban kan? Enggak lah. Puasa bukan jadi masalah kan? Bukan jadi masalah. Bukan ya? Bukan. Terus situasi ekonomi di desa kayak gini mengandalkan yang selain ini apa, buruh, selain itu apa lagi? Untuk harian beli bumbu, beli yang macam-macam itu dari mana? Ya paling ya itulah dari upahan-upahan kalau pas ada. Kalau nggak ada? Kalau nggak ada ya gimana lagi? Kalau nggak ada, susah juga ya? Susah juga. Susah juga. Makanya kadang kalau istilahnya pengen makan enak ya, misalnya paling ayam, bebek itu kan, misalnya kalau ayam bisa netesin sendiri ya. Kalau bebek mungkin beli yang kecil-kecil, kita besarin, udah besar, pengen daging kan dari situ bisa, yang jantan. Kalau yang betina kan untuk petelur, untuk lauk juga kan, itu istilahnya kita nggak beli tapi bisa makan enak sekali-kali. Mas Yudi punya bebek juga? Ada. Berapa ekor? Tinggal 19. 19? Yang dimakan untuk konsumsi telurnya? Telurnya sementara, dengan yang dijual? jantan. Dijual nggak telurnya? Enggak, sementara nggak kejual karena untuk makan sendiri pun kurang. Emang keluarga Mas Yudi berapa? Anak? Semuanya sih 4, anak 2. Tapi setiap hari telur gitu? Ya nggak juga sih. Kalau kan telurnya nggak tentu, kadang cuman misalnya masih belajaran sih, 2, 3, kadang 1 kan nggak tentu. Karena kurang makan juga mungkin, kayak gitu. Kalau ayam? Kalau ayam ya ada cuman berapa? Tinggal 2 induk. Tinggal 2 ekoran? Iya, induknya itu, anaknya tinggal berapa itu, paling 10, jagonya tinggal 2. Udah. Tapi nggak banyak mengeluh kan? Enggak. Hah? Enggak. Istri ngeluh nggak? Enggak. Anak-anak gimana jajannya? Kalau anak yang 1 belajar kerja sih. Udah di mana? Udah kerja? Belajar kerja di Bangun. Di Bangun Rejo? Iya. Udah lulus sekolah? Udah. Oh, lulus sekolah di mana? Di Semansa. Oh, Semansa. Angkatan berapa? Baru 2020 apa 2019 ya, lupa lagi. 2 tahun ya? Iya, setahun inilah. 1 tahun? 1 tahun. Oh, berarti ketemu istri saya. Istri saya kan ngajarnya di sana. Kalau saya sekolah ngajarnya di Ma'arif Bangun. Oh. Saya Alia, istri saya di Semansa. Jadi kemungkinan ketemu istri saya. Karena istri saya kan kelas 1, kelas 2 sampai kelas 10, 11, 12. Gitu. Nah, ketemulah. Anak berapa yang sudah dewasa? Baru 1 itu, yang 1 masih sekolah. Masih sekolah kelas berapa? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Di mana? Sini. Kebetulan malah di Palembang. Lah kok jauh, ikut siapa? Di pondok, langsung mondok. Di pondok? Di Palembang? Iya. Syukur ada anak yang mau melanjutkan. Alhamdulillah itu kan ya ceritanya agak rumit sih, karena tadinya kan adik itu anaknya yang seumuran dengan dia kan mau ke pondok kalau dengan anak. Katanya kalau sama mama mas mau. Akhirnya ngalah lah kami kan, sekolahin di pondok Palembang. Nggak taunya sebulan anaknya nggak betah. Terus? Anak kami betah. Alhamdulillah betah. Oh, jadi malah yang ngajak nggak betah. Nggak betah. Yang anaknya bapak betah di pondok. Betah. Sudah berapa tahun di pondok? Baru berapa bulan baru masuk tahun ini. Oh, baru masuk tahun ini. Baru kelas 1 ini. Sini banyak yang anaknya di pesantren.
Kalau yang di sana cuman anak kami yang di sini. Yang jauh-jauh walaupun nggak di pesantren di Palembang gitu, semua banyak yang. Ya ada juga itu sebelah sana ada itu anaknya Pak Huri itu di pondok di mana? Grening apa mana itu? Oh iya. Di Tahfidz. Terus Pondok Tahfidz. Sini baru itu yang tahu, yang deket sini tapi. Kalau yang jauh ya nggak tahu ya. Harapannya nanti didik anak seperti dimasukkan ke pondok, ke pesantren? Ya supaya anak apa ya tahu tentang terutama agama itu tahu. Jadi tujuan kami insya Allah kalau anak tahu mungkin kan lebih mudah atau apa namanya belajar mengenal agama lingkungan semuanya kan dia lebih punya patokan lah untuk hidup itu artinya. Sejauh ini kalau anak-anak di sini rata kalau nggak di pesantren ngaji nggak di sini? Ya, yang sudah dewasa SMP gitu. Ada yang ngaji, ada yang enggak juga. Banyak yang enggak malah. Banyak yang enggak. Yang ngaji malah yang kecil-kecil itu. Tujuan rata-rata SD. Orang tua didiknya cuma yang penting sekolah gitu. Ya kurang tahu kalau yang lain. Menurut Masnya gimana kalau secara pendidikan di sini, lingkungan sini? Secara keagamaan gitu aja. Banyak yang kurang sih sebenarnya. Banyak yang kurang. Kalau ekonomi dunianya banyak yang kurang juga kalau terutama daerah sini, daerah Kalitiko ini ya. Oh. Banyak yang kurang termasuk. Banyak yang kurang. Artinya pendidikan belum jadi sarana menambah keilmuan dan keahlian ya? Belum. Tak kirain meninggalkan agama terus kaya di dunia. Gitu. Hah? Enggak mungkin lah. Kalau saya sih tolak ukurnya ya pendidikan harus penting lah buat anak. Kemarin itu saya juga nyaranin ke anak-anak saya beberapa kali kalau datang ke kandang-kandang itu yang ngomong ke anak cerita saya habis ke sini. Terus kemarin itu saya menyarankan kalau bisa gitu saya kasihkan sebagai ide kreatif dan tanggung jawab secara diri untuk menumbuhkan meningkatkan kualitas diri. Nanti minta ke orang tua dibeliin ayam 1 pasang. Nanti buat biaya sekolah itu kamu yang rawat, kamu yang tanggung jawab itu. Nah, biar saya pengen anak-anak saya juga mandiri, anak-anak sekolah saya itu kan. Iya. Karena saya menekankan pada kemandirian. Karena saya takut kecenderungannya sih ya. Sekarang itu orang sekolah mampu, berpendidikan mampu, tetapi banyak yang tidak siap tentang membangkitkan ekonomi gitu loh, atau bekerja itu banyak yang nggak siap. Rata-rata kan nganggur. Iya, rata-rata nganggur. Ini yang jadi agama lemah, terus pengetahuan lemah, tapi sekolah keahlian nggak ada, ini kan menjadi miris, Pak. Iya, benar. Miris sekali. Kalau saya kan guru di Ma'arif. Saya di Guru Ma'arif Bangunrejo 08 itu. Istri saya di Semansanya. Gitu. Bapak di sini sebagai apa kalau di tingkatan desa? Ya sebagai rakyat biasa. Rakyat biasa. Bukan sebagai pemuka agama, bukan? Bukan. RT bukan? Bukan. Pak Kadus bukan? Bukan. Tapi Bapak saya saranin ya. Iya. Ini kalau dijual 5 ekor bagaimananya jadi indukan 7. Nanti 7 ini dikembangin lagi. Saya pengen nanti kedepannya bagus ekonominya. Jadi kambing 10 indukan atau 8 indukan 1 tahun ke depan sudah 36 ekor. Jadi jual anaknya sudah cukup. Iya. Ya, dikembangin lagi bisa sampai 100. Artinya kalau hanya untuk mencapai 100 ekor itu 3 tahun selesai. Tetapi sekali lagi bertahan. Jualnya itu jangan banyak-banyak satu aja gitu kan. Jangan setiap butuh dijual dari kambing, tapi bertahan menabung dulu. Nah, gitu ya Pak ya? Iya. Terima kasih Pak. Siapa lagi? Bapak namanya siapa? Suyadi. Ya, semoga anaknya jadi anak yang soleh semua. Soleha. Bapak harapannya nanti ke depannya ekonominya maju. Amin. Terus ini ternak kambingnya juga bagus-bagus. Amin. Kasih Pak ya. Iya.